Halo semuanya, sebelumnya perkenalkan nama saya Zainab Paulisa Nurhak dengan NIM G00232207. Kali ini akan sedikit berbagi mengenai materi tentang sistem saraf dan juga otak. Jadi nanti ada beberapa learning objektif mengenai materi sistem saraf dan juga otak. Nanti kita akan bahas satu persatu. Ini learning objektif yang pertama tentang area Brodmann dan juga traktus piramidalis dan ekstrapiramidalis. Ini learning objektif yang kedua, dan ini learning objektif yang ketiga. Kita masuk ke learning objektif yang pertama tentang area Brodmann. Nah, apa itu area Brodmann? Jadi, area Brodmann sendiri adalah pembagian pada korteks cerebri menjadi beberapa wilayah berdasarkan sitoarsitektur atau serabut saraf penyusun dan fungsinya. Nah, ini dia area Brodmann. Jadi kan ini otak nih. Nah, mungkin kalau kita lihat tuh kan kayak ada girus-girus atau ada kayak pembagian sulcus-sulcus ya gitu yang kayak melekuk-lekuk dalam. Nah, sebenarnya fungsi dari girus sama sulcus sendiri itu untuk memperlebar luas area dari otak sendiri sehingga bisa diisi oleh banyak neuron. Nah, nanti itu dari girus itu sendiri tuh nanti ada pembagian-pembagiannya sehingga nanti terbentuk area Brodmann berdasarkan situasi struktur atau jaras dari neuron yang menyusunnya. Pertama, untuk nomor 4 itu ada area motorik primer itu untuk girus presentralis. Jadi kan di antara nomor 4 sama 6 itu ada sulcus centralis. Nah, itu tuh nanti yang ini presentralis, yang ini postcentralis. Nah, kalau yang 4 6 tuh dia jadi area motorik primer, kalau yang 6 kalau yang 4 itu area motorik primer, kalau yang 6 area motorik sekunder. Nah, 8 juga termasuk dalam area Brodmann yang khusus untuk bagian motorik. Terus nomor 312 di sini khususnya itu area sensorik primer, terus 43 mana 43? Oh, ini kecil. Dia area gustatorik atau area pengecapan, terus 4445 dia itu ini dia itu area bicara motorik atau area Broca. Terus habis itu 39 39 40 sama 22 dia itu area bicara sensorik atau area Wernicke. Habis itu 4142 itu area auditory primer. Habis itu area 22 juga tadi area auditory sekunder. Terus 17 ini di lobus occipital. Sulcus calcanari ya kalau nggak salah itu area visual primer, visual calcarina, terus 18-19-nya itu area visual sekunder. Nah, tadi kita kembali ke yang motorik primer itu nomor 4 ya, area Brodmann 4. Jadi itu tuh buat mengontrol gerakan volunteer wajah dan ekstremitas. Nah, berkaitan dengan traktus piramidalis. Nah, kalau lesi di sini disebut dengan paresis. Nah, tadi area motorik sekunder yang area Brodmann 6 yaitu mengendalikan gerakan volunteer berkaitan dengan traktus ekstrapiramidalis. Nah, lesi di sini disebut dengan apraksia. Selanjutnya, misalnya nih, otot manus bagian kontraksi itu untuk menggenggam gelas kan, bagian pergelangan tangan tuh. Itu motorik primer. Nah, gelas tidak jatuh bila kontraksi manus dapat dipertahankan oleh motorik sekunder. Jadi, ibaratnya motorik sekunder itu untuk memperhalus gerakan dari motorik primer. Nah, habis itu untuk sensorik primer, tadi kan dia di nomor area Brodmann 312. Nah, sensorik primer itu mengenali sumber, kualitas, dan kuantitas dari suhu, nyeri, dan juga raba tekan pada area tubuh. Nah, area gustatorik tadi yang nomor 43 kalau nggak salah. Nah, dia itu buat mengenali rasa melalui indera khusus atau pengecapan. Terus ada bicara motorik itu untuk mengontrol aspek bicara motorik, sama ada bicara sensorik. Jadi untuk pengolahan, pemahaman, dan interpretasi bahasa baik lisan maupun tulisan. Jadi misalnya gini, orang-orang yang ada lesi pada area bicara motorik, yaitu area 4445 atau area Broca, jadi mereka itu dapat memahami suatu isi pembicaraan, namun tidak dapat memberikan respon atau bisa disebut dengan afasia motorik. Nah, kalau misalnya gangguannya pada area bicara sensorik,
Jadi pada area si Wernicke ya, itu dapat menyebabkan seorang tuh tidak dapat memahami isi pembicaraan, namun dia tuh dapat berbicara. Jadi kalau diajak ngobrol tuh kayak ya ngasal aja gitu, ngawur gitu, tidak selaras dengan pembicaraan yang ada di dalam lingkungannya. Terus tadi lingkungan maksudnya selanjutnya itu yang bagian area auditory primer, yaitu kemampuan untuk menerima rangsangan suara. Selanjutnya bila terjadi lesi akan terjadi penurunan pendengaran. Terus habis itu ada auditory sekunder, yaitu area interpretasi dan asosiasi pendengaran. Nah, bila lesi disebut dengan uh, afasia sensorik atau afasia reseptif. Selanjutnya, area visual primer, yaitu area Brodmann nomor 17, yaitu kemampuan untuk menerima rangsangan cahaya, itu kayak untuk melihat. Nah, bila lesi dapat muncul hemianopsia homonim kolateral. Nah, kalau misalnya yang area visual sekunder, yaitu nomor 18 sampai 19, berarti itu tempat terjadinya persepsi visual kompleks seperti warna, gerakan yang dilihat oleh mata, arah objek. Nah, selanjutnya bila terjadi lesi, maka dapat muncul buta warna atau agnosia visual, itu dapat melihat tapi nggak bisa mengenali benda. Jadi misalnya aku lagi lihat ini, misalnya ini ada obat kombi. Nah, aku tuh dapat melihat tapi aku tuh nggak bisa menginterpretasikan objek ini tuh sebenarnya apa, kayak gitu. Kita lanjut. Selanjutnya ke learning objektif selanjutnya dari yang nomor 1 itu ada tentang traktus piramidalis dan ekstrapiramidalis. Nah, traktus sendiri adalah kumpulan serabut saraf. Nah, pertama kita masuk ke traktus piramidalis dulu. Jadi, traktus piramidalis sendiri merupakan jaras dari area motorik primer dan sekunder, berarti area nomor 4 dan 6 yang berjalan menuju medula spinalis dan berakhir di konu anterior medula spinalis, yaitu bagian efferent. Nah, berfungsi untuk menghantarkan impuls motorik yang disadari. Berarti kan dari otak ke efektor. Nah, saat melewati diskustasio di sini nih. Diskustasio piramidalis, nanti itu terdapat serabut yang menyilang ke arah kontralateral, yaitu traktus kortiko yang bagian lateralis. Yang tidak menyilang berarti kortikospinalis anterior. Kortikospinalis itu berarti dari korteks ke medula spinal. Nah, alurnya itu pertama dimulai dari ini dulu. Jadi dari korteks cerebri, khususnya di bagian tadi ya, presentral gyrus sama postcentral gyrus, dan itu berlanjut ke crus posterior capsula interna. Sini. Habis itu nanti lanjut ke bagian tengah dari mencephalon. Habis itu turun terus nanti ke bagian tengah dari pons. Habis itu nanti keluar dari bagian ventral medulla oblongata. Jadi bukan dari dorsal tapi dari ventral. Habis itu terus turun, terus nanti kan akan menyilangkannya di sini. Tadi di decustatio yang untuk yang lateral, kalau yang bagian yang tidak menyilangi itu yang corticospinalis yang anterior. Habis itu nanti berakhir di conus anterior medulla spinalis. Baru nanti dilanjutkan ke efektornya, ke organ nanti yang dijadikan target untuk impulsnya dari otak. Nah, bagaimana dengan traktus ekstrapiramidalis? Nah, traktus ekstrapiramidalis itu seperti yang tadi sudah disebutkan berfungsi sebagai pengendali aktivitas motorik yang dicetuskan oleh korteks motorik cerebri dan traktus piramidalis. Terus dia juga menunjang fungsi dari traktus piramidalis. Jadi intinya itu untuk memperhalus gerakan dan juga tadi ya pengendali dari aktivitas motorik di traktus piramidalis. Nah, ada apa aja sih di traktus ekstrapiramidis itu? Yang pertama ada traktus vestibulospinalis. Yang ini. Nah, dia itu untuk keseimbangan sama tonus otot. Selanjutnya ada reticulospinalis yang ini. Reticulospinalis yang bukan, reticulospinalis yang bagian ini dulu. Medial dulu atau yang lateral dulu ya? Oke, yang lateral dulu aja deh. Yang ventrolateral dia itu berasal dari pons. Kalau yang traktus reticulospinalis yang medial itu berasal dari medulla oblongata. Terus kalau misalnya
tractus textospinalis yang ini. Dia itu berasal dari mencephalon menuju ke medula spinalis. Ini ada warnanya ya. Kalau misalnya merah berarti dia motorik, berarti dia tractus yang descending, berarti yang turun, berarti dari cortex cerebri ke medula spinalis ke effector. Kalau yang warnanya biru berarti dia itu untuk biru atau hijau. Berarti dia itu yang ascending, berarti dia itu untuk sensori, berarti dia dari efektor atau dari organ di perifer, nanti naik dari medula spinalis baru ke bagian otak untuk diimplementasi sebenarnya ini sensorik apa, sensasi apa. Lanjut ke learning objektif yang kedua, yaitu yang pertama tentang encephalon dan medula spinalis. Nah, jadi encephalon sendiri apa sih? Nah, encephalon sendiri atau seperti yang kita tahu itu adalah otak. Jadi adalah organ yang sangat kompleks yang bertanggung jawab untuk memproses dan untuk koordinasi informasi, terus buat menginisiasi dan meregulasi serta mengkontrol dia tuh mengontrol semua body function atau fungsi dari seluruh bagian tubuh, terus juga buat enabling advanced cognitive process. Jadi buat peran kognitif seperti belajar, menangkap memori atau sebuah pengalaman yang dilakukan, serta juga untuk memberikan atau memahami sebuah emosi yang dirasakan oleh seseorang. Nah, embryologi dari encephalon sendiri, jadi itu encephalon itu terbagi jadi 3 bagian. Ada posencephalon, berarti dia forebrain, ada mesencephalon, midbrain, sama ada rhombencephalon. Nah, pada dia tuh pada tahap pertama tuh nanti posencephalon atau forebrain tuh jadi telencephalon dan diencephalon. Nah, telencephalon terus berkembang nanti jadi cerebrum atau otak, kita ngomongnya otak besar ya, yang di bagian atas itu yang langsung nanti di bawah cortex cerebri, terus ada diencephalon, berarti nanti jadi kayak otak yang kedua tuh kayak talamus, hipotalamus, epitalamus, dia buat relay station, terus dia buat fungsi memori dan sebagainya. Dia juga kalau nggak salah buat kayak nanti menunjang kayak kalau nggak salah tuh buat kayak memperhalus gerakan dan sebagainya. Terus habis itu ada yang mesencephalon midbrain, terus nanti itu berkembang terus jadi midbrain atau mesencephalon lagi. Nah, yang rhombencephalon atau dari hindbrain nanti dia pada yang perkembangan tahap pertamanya tuh nanti dia jadi metencephalon sama mielencephalon. Nah, nanti metencephalon itu jadi pons sama cerebellum. Kalau yang mesencephalon itu menjadi medulla oblongata atau batang otak. Kita lanjut, jadi cerebellum sendiri tadi jadi merupakan bagian encephalon yang paling besar. Jadi kita sebut juga sebagai otak besar. Nah, letaknya itu di fossa, crani, anterior, dan media. Nah, tadi di atas dua belahan, yaitu ada yang left hemisphere sama yang right hemisphere atau hemisfer kanan dan hemisfer kiri, atau otak bagian kanan, otak bagian kiri. Terus itu dibagi si hemisferium cerebri, dexter, dan sinister itu sama visura ini longitudinal cerebri dan dihubungkan nanti di bagian dalamnya sama corpus callosum. Kita lanjut. Jadi untuk pembagian dari cerebri sendiri itu ada lobus-lobusnya, itu sesuai nanti fungsi dan nanti itu ke bagian apa nih ya, kayak nanti itu sesuai fungsi dan tulang yang menutupnya juga. Ini lobus frontal, terus ini lobus parietal, ini lobus temporal, ini lobus occipital, terus ini cerebellum atau otak kecil. Terus ini nanti ke bagian dalam dibuka, ini ada insular atau limbik buat memori, emosi, dan sebagainya. Selanjutnya tadi kita ke learning objektif nomor 1 lagi, bagian keduanya itu ada medula spinalis. Nah, medula spinalis merupakan salah satu sistem jadi merupakan satu sistem bagian dari merupakan salah satu sistem saraf pusat yang berperan dalam mengendalikan berbagai aktivitas terutama refleks di dalam tubuh dan proses transmisi impuls dari otak menuju efektor melalui saraf sensorik dan motorik. Jadi ibaratnya kayak perpanjangan dari otak untuk ke organ target. Nah, kalau misalnya di medula spinalis sendiri ini kan ada yang enlargement ya. Jadi ada pembesaran pada medula spinalis itu ada dua. Ada enlargement atau kita sebut dengan
into mesentia yang bagian cervicalis itu tuh dari C3 dari sini sampai T2. Nah, pemeriksaan kelima satu di C6. Terus habis itu ada yang intumescence yang nih, enlargement lumbar. Intumescentia lumbales itu dari T10 sampai lumbar 2, pembesaran klimaksnya di T12. Habis itu ini tuh ada nih, conus medularis. Jadi dia tuh merupakan ujung inferior dari medula spinalis yang membentuk kerucut. Habis itu ini ada yang kayak ekor kuda. Ini namanya cauda equina, struktur buntut pada radius lumbalis dan sacralis. Habis itu kita masuk ke struktur eksterna dan interna dari medula spinalis. Nah, untuk struktur eksternanya, pertama itu ada visura mediana anterior. Mana visura mediana anterior? Ini. Habis itu ada sulcus mediana posterior. Habis itu ada sulcus anterolaterales. Ya. Habis itu kalau misalnya sulcus anterolaterales itu, jadi dia itu tempat keluarnya radix anterior, radix afferens, habis itu radix motorik. Kalau yang sulcus posterolaterales, jadi kalau dia itu tempat keluarnya radix posterior, radix afferens, sama radix sensorik. Kalau untuk struktur interna dari media spinalis sendiri, yang pertama itu ada substansia alba. Ini putih. Jadi dia itu warnanya putih karena isinya tuh ada serabut saraf yang tersambung sama yang namanya tuh dia myelin. Nah, substansi alba itu nanti bakal terjadi kebagi 3 bagian. Ada funiculus yang lateral, habis itu ada funiculus yang bagian ventral, sama habis itu atau anterior. Habis itu ada funiculus yang bagian posterior atau dorsal. Habis itu ada yang substansia grisea. Grisea atau grey itu berarti kan artinya abu-abu karena didominasi sama sel bukan didominasi sama badan sel saraf. Nah, di tengahnya tuh ada yang ini namanya kanalis centralis, nanti bakal dilewati atau diisi sama LCS, itu liquor cerebri. Jadi kayak cairan dari otak itu, terus nanti akan terisi LCS hingga ke ventriculus terminal. Habis itu kita masuk ke learning objektif yang kedua, yaitu nervus cranial dan tempat keluarnya. Pertama, nervus cranial itu kan ada 12. Yang pertama olfaktori, kedua optik, ketiga nervus oculomotor, keempat cochlear, kelima trigeminal, keenam abducens, ketujuh facial, kedelapan vestibulocochlear, ke-9 itu ada glossopharyngeal, ke-10 ada vagus, ke-11 ada aksesori, dan ke-12 ada hipoglossi. Nah, habis itu kalau misalnya tempat keluarnya sendiri ada yang lunak sama ada yang keras, itu nanti berarti dari basis kranii. Kalau yang lunak sendiri berarti nanti dia ada yang keluarnya dari encephalon, ada yang keluarnya tuh dari truncus cerebri, mesencephalon, terus truncus cerebri itu nanti ada yang keluar dari mesencephalon, kalau sama medulla oblongata. Nah, di situ kalau yang keluar dari encephalon tuh cuman dari otak ya. Itu berarti cuma nervus 1 sama 2. Terus kalau misalnya yang keluar dari truncus cerebri kan nanti ada mesencephalon, pons sama medulla oblongata. Yang keluar dari mesencephalon itu berarti kan nervus 3 sama 4, yang keluar dari ponsnya berarti di bagian sini ya. Yang bagian sini-sininya berarti dia ada nervus dari trigeminal, berarti nervus 5 sampai nervus 8. 5, 6, 7, 8 ya betul. Habis itu dari medulla oblongatanya ada 4, berarti dari nervus 9 sampai 12. Oke, jadi kita akan bahas satu-satu tempat keluarnya. Pertama, yang nervus 1 itu keluar dari bulbus olfactorius. Olfactory tract. Habis itu kalau yang nervus 2, nervus optik keluar dari chiasma opticum dari sini. Habis itu nervus 3 keluar dari fossa interpendicularis. Habis itu selanjutnya nervus 4 keluar dari bagian bawah, dia tuh
keluar dari caudal colicus yang bagian inferior. Habis itu nervus 5, dia itu keluar dari brachium pontis. Habis itu nervus 6 keluar dari sulcus bulbopontis. Nervus 7 dan 8 keluar dari angulus cerebellopontis. Kalau nervus yang bagian ini, nervus 9, 10, sama 11 itu keluarnya dari yang sulcus posterolateralis, medulla oblongata. Kalau yang 12-nya keluar dari sulcus anterolateralis, jadi lebih depan. Selanjutnya kita masuk ke yang tadi tempat keluar yang kerasnya itu basis cranii. Kalau misalnya yang nervus olfactory, dia keluar dari foramina dari cribriform. Habis itu kalau misalnya nervus kedua, nervus optik keluar dari kanal opticus. Nervus ketiga, terus nervus 4 itu trochlear. Habis itu nervus 5 cabang 1 keluar dari visura orbital superior. Terus habis itu yang ininya nervus 5 cabang 2-nya itu keluar dari foramen rotundum. Habis itu kalau yang nervus 5 cabang 3 berarti nervus mandibular, dia keluar dari foramen oval. Habis itu nervus 6 nggak ada, nervus 7 tuh keluarnya dari nervus 7 sama nervus 8 berarti nervus sama vestibulocochlear keluarnya dari meatus internal acousticus. Habis itu yang nervus 9, 10, dan 11 keluar dari foramen jugular. Dan yang terakhir nervus hipoglossal atau hipoglossi, itu keluar dari kanal hipoglossal. Lanjut kita masuk ke learning objective yang kedua, masih bagian tadi, itu circus arteriosus willisi. Nah, jadi circus arteriosus willisi sendiri adalah kayak sebuah lingkaran sirkulasi yang berperan untuk memberikan aliran darah kolateral antara sirkulasi anterior dan posterior pada otak, sehingga melindungi terhadap iskemia jika terjadi penyakit pembuluh darah atau kerusakan pada satu area atau lebih. Jadi berarti banyak percabangan untuk memvaskulasi bagian anterior dan posterior otak, sehingga kalau misalnya ada pembuluh darah yang mengalami kerusakan tidak menghambat penyaluran oksigen dan nutrisi ke bagian otak. Nah, circus arteriosus willisi sendiri itu, jadi dia ada, ini kan dimulai ya, ini kan arteri basilaris yang pontis. Sebelumnya tuh dari sini ada arteri vertebral. Nah, nanti ke sini tuh ada arteri cerebri posterior. Yang ini tuh ada arteri cerebri media, yang ini arteri carotis interna, yang ini arteri, yang ini ada arteri lagi, di sini arteri cerebri anterior. Nah, circus arteriosus willisi itu nih yang pertama ada arteri komunikas anterior, sama yang kedua itu ada arteri komunikas posterior. Nah, arteri komunikas anterior itu menghubungkan antara arteri cerebri anterior dengan arteri cerebri media dan arteri carotis interna. Sedangkan kalau misalnya arteri komunikas posterior, dia menghubungkan antara arteri cerebri posterior dengan si arteri cerebri media dan arteri carotis interna. Kita masuk ke learning objective selanjutnya tentang jalur penglihatan. Jadi jalur penglihatan sendiri itu kan jadi kan cahaya nih masuk melalui mata, otomatis bakal lewat media refrakta dulu. Media refrakta itu kan salah satunya ada retina, terus ada vakuus humor, terus ada badan apa sih namanya, badan visus kalau nggak salah. Habis itu nanti itu kan, jadi kan media refraktor itu pertama contohnya ada retina. Jadi retina itu memiliki 10 lapisan dari luar ke dalam. Salah satunya tuh nanti kan ada lapisan reseptor cahaya yang isinya tuh ada sel konus sama ada sel batang. Terus nanti bakal lanjut terus sampai ke nanti ada lapisan sel ganglion sama lapisan serabut saraf dan membran limitan interna. Nah, nanti impuls cahaya kan diubah ke impuls listrik. Nanti itu terbentuk di lapisan fotoreseptor retina, nanti akan diteruskan
oleh sel bipolar ke sel ganglion. Nah, nanti serabut saraf sel ganglion dan seluruh bagian retina itu akan menyatu di diskus optikus. Dan nanti si bagian dari diskus optikus itu akan berlanjut ke nervus optikus. Nah, nervus optikus sendiri nanti itu ada segmen intraokular, habis itu ada segmen intraorbital, terus ada intrakanalikular sama intrakranial. Intrakranial. Habis itu nanti itu dilanjut ke chiasma optikum. Nah, chiasma optikum sendiri jadi merupakan uh, kayak nanti tuh kayak pertemuan dari serabut saraf yang berasal bagian dari penglihatan nasal atau penglihatan temporal. Nanti itu akan bersilangan pada chiasma enggak buat yang serabut saraf yang penglihatan nasal bakal bersilangan pada chiasma optikum ke traktus optikus kontralateral. Nah, nanti sisanya tuh serabut saraf yang berasal dari penglihatan temporal tuh akan berjalan pada traktus optikus yang sama. Jadi gini nih. Ini kan penglihatan nasal. Ini penglihatan temporal. Dia langsung aja lanjut ke traktus optikus. Kalau ini nanti menyilang dulu di chiasma optikum, nyilangnya tuh yang kontralateralnya. Habis itu lanjut ke traktus optikus dulu. Nah, di sini traktus optikus tuh jadi kayak dia tuh kayak si serabut-serabut yang saraf tuh jadi menghubungkan antara yang tadi dari nervus opticus sama chiasma opticum ke corpus geniculatum lateral. Nah, nanti tuh sekitar 10% serabut saraf yang sebelum mencapai korpus tuh bakal berjalan melalui sisi medial brachium superior memasuki folliculus superior dan nanti nukleus pretektal kalau nggak salah. Nah, nanti serabut saraf di daerah ini tuh berperan sebagai refleks pupil. Nah, nanti habis itu dari traktus opticus tuh masukkan ke corpus geniculatum lateral. Jadi dia tuh diletaknya di bagian dorsal lateral dari talamus. Berarti dia masuk bagian dari diencephalon. Nah, habis itu si semua serabut saraf dari retina itu bakal berakhir di corpus geniculatum lateral. Dan nanti itu serabut saraf itu akan meninggalkan daerah ini untuk diproyeksikan ke radiasi optik. Nah, si radiasi optik itu menghubungkan antara corpus geniculatum sama nanti ke berarti ke bagian korteks visual dari bagian lobus occipital, baru nanti ke area visual atau area Brodmann-nya. Nah, nanti si serabut saraf pada radiasio optik tuh dibagi menjadi serabut saraf yang superior sama yang serabut saraf yang inferior. Nah, serabut yang berasal dari bagian superior retina akan diproyeksikan ke lobus parietal dan membawa informasi visual yang berasal dari lapang pandang inferior kontralateral. Kalau misalnya si serabut yang berasal dari bagian inferior retina bakal diproyeksikan ke lobus temporal yang akan berdeviasi ke arah lateral di sekitar cornu inferior ventricle lateral membentuk si Meyer's lobe gitu. Nah, habis itu nanti dari situ baru masuk ke korteks visual primer. Nah, nanti itu sebenarnya korteks visual itu kan area visual itu ada yang area visual primer sama area visual yang sekunder. Kalau misalnya area visual primer area 17 itu, jadi kan letaknya di sulcus calcarina di bagian medial dari lobus occipital. Nah, nanti itu dia itu akan menggambarkan aktivitas retina di bagian sentralnya. Kalau misalnya area visual sekunder, yaitu area Brodmann 18 sampai 19, dia itu merupakan kelanjutan dari area visual primer dan menerima input dari area tersebut. Serta untuk area 19 itu bakal mengirimkan informasi eferen menuju ganglia basalis dan otak tengah. Nanti itu sel di daerah ini tuh akan merespon terhadap lebih dari satu stimulus sehingga nanti itu dapat mengintegrasikan visual dan sehingga nanti tuh visual yang kita tangkap tuh dapat diintegrasikan di bagian situ. Oke, kita masuk ke learning objektif yang ketiga tentang otot penggerak bola mata. Nah, jadi otot penggerak bola mata tuh kan nanti ada otot intrinsik sama ada otot ekstrinsik. Kalau misalnya otot intrinsik itu kan berarti ada di dalam bola mata. Berarti kan terdiri dari musculus ciliaris, musculus sphincter iris, sama musculus dilatator iris. Nah, kalau misalnya musculus intrinsiknya yang ini nih, dia untuk secara khusus menggerakkan bola mata bagian luar. Itu tuh ada di luar bola mata untuk berfungsi mengatur pergerakan pada bola mata. Yang ini levator papilla superior itu buat mengangkat ini apa namanya kopak mata. Terus habis itu ini ada musculus obliquus superior. Terus habis ini ada musculus rectus superior.
musculus rectus medialis, musculus rectus lateralis, musculus rectus inferior, sama musculus obliquus inferior. Berarti ini dia mata kanan. Nah, ini secara dari tampak depannya. Tadi ini yang otot levator papularis superior. Habis itu ini dia troklea. Nanti berarti dia nyambung ke nervus 4 troklea. Habis ini yang ini musculus rectus superior. Habis itu ini yang lateral. Ini yang medial. Ini berarti oblik superior. Ini oblik inferior. Ini rectus inferior. Nah, habis itu kalau untuk inervasinya sendiri, nervus obliquus superior. Nih, dia tuh diinervasi sama nervus 4. Kalau misalnya rectus lateralis, itu sama nervus 6. Sisanya sama nervus 3 semua. Berarti kalau nervus 4 berarti tadi trochlear, nervus 3 apa ya berarti? Thalamikus. Nervus 6-nya yang abdusnya. Lanjut ke perbedaan dari saraf simpatis. Nah, pertama kita fokus ke yang sini. Sympathetic nerve. Jadi dia tuh secara khusus itu kerjanya tuh secara khusus ada di area thoracolumbar. Jadi nanti tuh dia kayak ibarat tuh di tengah-tengah. Sedangkan nanti parasimpatisnya tuh yang melindungi di bagian atas sama bagian bawah, di bagian kranial sama sakral. Yang dia tuh ada di bagian nanti tuh dia tuh secara khusus akan menginervasi bagian kulit, kelenjar keringat, terus ada musculus eruptor villi, terus jaringan adiposa, otot polos pembuluh darah dan sebagainya. Sedangkan kalau untuk parasimpatis kan lebih banyak di GIT dan organ dalam yang memang itu sifatnya tuh apa namanya tuh involunter ya. Habis itu kalau misalnya dari yang simpatis sendiri, jadi cornulateralis atau nucleus intermediolaterales cornulateralis medulla spinalis atau NIL CLMS segmen medulla spinalis segmen T1 sampai L2 thoracolumbar terus nanti akan ke ganglia truncus sympathicus atau ganglion prevertebralis. Habis itu nanti itu untuk dari neuronnya sendiri, jadi kan nanti ada neuron preganglion sama postganglion. Kalau neuron preganglionnya saraf simpatis itu punya akson yang pendek, kalau neuron postganglion aksonnya tuh panjang. Terus habis itu neuron preganglionnya tuh bakal melepaskan ACH atau acetylcholine, sedangkan neuron postganglionnya akan melepaskan norepinefrin atau NE. Nah, itu sifat selanjutnya sifatnya dari saraf simpatis itu dia flight or fight. Jadi dikeluarkan untuk saat pertahanan diri atau saat untuk kabur. Jadi saat keadaannya kayak cemas, terus butuh apa namanya, butuh tenaga ekstra untuk ini apa namanya, uh, secara khusus untuk misalnya kan lagi dikejar nih, berarti kan perlu kontraksi dari ini kan otot jantung supaya bisa lari dengan cepat. Terus nanti kebutuhan oksigen dan darah di seluruh tubuhnya juga lancar kayak gitu. Jadi buat keadaan yang memicu adrenalin. Ya, kind of seperti itu deh. Habis itu learning objektif selanjutnya tentang modulitas saraf kranial. Oke, jadi kita masuk ke pembahasan lanjutan tentang modalitas saraf kranial. Jadi pertama itu kan jadi kan nervus kranial tuh punya sifatnya masing-masing ya. Berarti kalau misalnya nervus 1 dia ada SFA berarti dia spesial visceral afferent. Ya, terus kalau misalnya SSA berarti dia yang spesial somatic afferent. Terus kalau GSE, GFE berarti dia ada dua fungsi, bisa general somatic afferent atau general visceral afferent. Berarti ini general somatic afferent, berarti ini somatic bukan spesial spesial visceral afferent, sama bisa jadi ada fungsi dari GSA-nya juga, DG minus ya, general somatic afferent. Iya, soalnya dia yang 5 cabang 3-nya juga bisa buat sensorik. Tapi di satu sisi juga dia bisa buat penggerak juga buat motorik. Dan sebagainya. Pokoknya berarti G itu general, S keduanya tuh berarti bisa somatik, kalau yang V-nya berarti dia visceral, berarti
somatik itu untuk tubuh, visceral itu berarti untuk organ dalam atau khusus. Ini E-nya tuh efferent, A-nya berarti afferent. Terus intinya kalau misalnya afferent kan berarti dia menuju CNS kan, menuju cerebri. Kalau misalnya yang efferent itu berarti dari cerebri ke organ target. Berarti yang E itu kebanyakan motorik, kalau yang A itu berarti dia sensorik. Oke, sudah.